Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, radiya yarda, irda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Nah, ini ada sebuah riwayat juga. Ini ada di riwayat Imam Tirmizi, semakna dengannya. Ridholah terhadap yang Allah berikan bagimu, engkau akan merasa menjadi orang yang paling berkecukupan di antara manusia. Ya. Bahasa Arabnya aghna, kaya. Jadi kaya dalam bab kerohanian itu bukan banyak kepunyaan. Kaya itu merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Namanya dunia, apa aja nggak ada puasnya, benar nggak? Nggak ada puasnya, Pak. Emang begitulah dunia, ya. Wa fi Zabur, nah, dalam kitab Zabur yang ditulis dalam bahasa Arab, jadi Zabur lama ini, ya. Mazmur kalau orang sekarang nyebutnya. Al-qani' ghaniyun wa in kana jayan. Orang yang qanaah itu kaya meskipun dia sedang lapar, disebut dia kaya, ya. Kalau dibalik gimana? Orang yang tidak qanaah itu miskin meskipun dia kenyang, ya. Dia miskin meskipun dia punya rumah, punya kendaraan yang bagus, dia ngerasa nggak cukup. Kayaknya rumah ada aja yang kurang. Udah punya kendaraan, kayaknya kurang aja, ya. Maka enaknya hidup itu ya qanaah. Nah, qanaah itu merasa cukup, dan pasti Allah cukupkan, ya. Mau kan dicukupkan ketika kita butuh, kita memerlukan apa, dicukupkan, ya. Mau kan? Iya. Pas-pas, bukan pas-pas, Bapak dikasih itu cukup namanya itu. Syuruk, ya. Ya. Ditahan aja syuruknya, Pak, ya. Ngaji lebih afdal daripada sholat 2 rakaat, ya. Gak percaya Bapak meninggal. Ada orang yang tidak faham, gurunya masih mengajarkan 1, 2, 3 bab ilmu. Dia baru dapat hadis kemarin. Hadisnya nggak tahu dia kalau kualitasnya tidak sampai derajat sahih. Bahwa kalau terbit matahari, maka sholat 2 rakaat sama dengan pahala haji umroh. Itu kan pahala. Lebih tinggi pahala atau ilmu? Ilmu. Lolos nih, ya. Kayaknya ada yang mau sholat kayaknya. Gak apa-apa, saya gak ngelarang juga antum mau sholat. Cuma aneh mau tanya, pilih emas atau batu? Ya. Ada juga beberapa, saya ketika keluar kota masih ada 1, 2. Kalau dulu kita di masjid-masjid besar di Bintaro, masih begitu. Coba, kalau semuanya berpikir begitu, kita ngomong sendiri, Pak. Ya, dia nggak paham bahwa ada 1 bab di dalam hadis. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa engkau belajar 1 baban minal ilmi itu afdal min 1000 rakaatin. Lebih afdal daripada 1000 rakaat. Kenapa? Kalau ente sholat sendiri belum tentu khusyuk. Itu sifat Allah. Orang yang belajar 1 ilmu, dia sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama yang ente sembah lagi sholat itu, ya. Kita 2 jam mengaji ilmu, 1 jam, itu udah berapa lama kita bersama Allah itu. Di alam sana hitungannya banyak gitu. Dengerin 5 menit aja 1 hadis, dahsyat. Lebih afdal daripada 50 jam kita sholat. Nah, jadi ibadah itu jangan pakai nafsu. Ibadah itu pakai ilmu. Imam Ahmad kalau cerita ke putrinya, "Tar akan datang guru saya, kalau tahajud itu sepenuh malam, sepanjang malam. Kalau baca Quran sebanyak-banyaknya khatam. Kalau zikir nggak berhenti-berhenti." Ngineplah Imam Syafi'i di rumah Imam Ahmad. Diintip terus oleh putrinya. Kok malah tidur-tiduran, tidur miring lagi begini. Tapi
karena lampu dimatiin. Jadi Imam Syafi'i itu kalau ingin tafakur beliau matikan lampu. Kalau koneksinya sudah oke, beliau hidupkan, nanti nulis. Begitu terus. Besok pagi laporlah putrinya kepada ayahandanya. Wahai ayahanda, katamu gurumu itu ahli sholat malam, sepanjang malam sholat. Aku intip malam tadi dia tidak pernah sholat kecuali cuma sholat witir. Sebutin semua, dilaporin semua. Lalu dipanggillah anaknya, sini nak. Nanti kalau kita sarapan, kita tanya guru kita, Imam Syafi'i, ngapain dia malam tadi? Nyampelah jam sarapan. Orang Arab tuh jam sarapannya 9 tuh jam 10. Ketika makan sarapan, sebelumnya Imam Ahmad ngomong, guruku itu kalau makan dikit. Tapi ketika sarapan di rumah Imam Ahmad, nambah sampai 2-3 kali. Kira-kira begitu kalau diterjemahin orang Indonesia ya. Bengong itu anaknya, matanya tuh tebah. Memang gak jelas. Ini yang benar ini ya. Ini ulama apa sih ini makan kok banyak? Muhammad bin Idris ya. Putriku malam tadi selalu memata-mataimu, dan juga waktu sarapan ini dia heran melihat engkau makan. Apa gerangan yang ada padamu? Mohon terangkan kepada putriku. Karena orang awam itu punya teori tentang guru itu ala dia, nggak cocok ditinggalin. Itu murid kurang ajar benar itu. Ya. Guru kok ala dia, bukan ala guru itu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, malam tadi aku murojaah satu ayat, satu surat. Sampailah di satu ayat, aku berhenti dan mengulangnya 70 kali. Setiap mengulangnya ada satu masalah baru yang aku temukan jawabannya. Imam Syafi'i, satu ayat diulang 70 kali, dalam semalam dapat 70 masalah baru. Ilmu. Syafi'i. Orang sholat 70 rakaat belum tentu dapat ilmu seperti Imam Syafi'i. Gimana? Anda mau protes? Ketika sarapan ditanya, kok makannya banyak? Katanya zuhud, katanya qanaah. Kata beliau apa? Yang paling aku tahu di Baghdad, rumah Imam Ahmad itu makanannya paling halal dan paling thayyib. Putrinya masak dengan bismillah. Kepala rumah tangganya mencari dengan halal. Maka aku tidak mau menyisakan diriku untuk mengambil berkah dari rumah penuh berkah. Wah, kayaknya di modus makan banyak nih. Jadi Imam Ahmad dulu antum. Jadi kita kalau di rumah orang soleh, banyak-banyak makan, Pak. Soleh beneran loh ya, bukan solehan. Kalau dihidangkan ya, apalagi kita tahu yang masak nih dengan nama Allah, makan yang serius. Karena memakan makanan keberkahan itu sama dengan Bapak puasa sabar. Kita puasa dan sabar, makan itu syukur itu sama. Pilih mana? Kayaknya pilih makan ya. Sama kita berarti. Nah, ini yang disebut saleh. Kalau di rumah orang yang halal makanannya, jangan makan sedikit, itu saleh. Ketika ada ilmu, ibadahnya akal memahami, ibadahnya kolbu merenungi. Nah, Imam Syafi'i ibadahnya malam tadi apa? Merenungi, dan itu lebih dahsyat, sama dengan 1000 rakaat. Jadi ketika dia dapat satu makna itu 1000. Kalian aja 70. Berapa tuh jadinya? 70. Jadi sama beliau dengan sholat 70.000 rakaat malam itu. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Makkah, ke Madinah, ke Mesir ya. Ini bukan hijrah yang pertengahan, ini hijrah yang terakhir. Berarti ke Mesir. Setelah 4 tahun beliau tinggal di Mekah, di Mesir ya. Apa yang terjadi? Beliau sudah mau sekarat. Tiba-tiba putrinya nangis. Mau ditinggal ayahandanya.
takut ditinggal ayahnya. Siapa yang jamin hidupnya di masa depan? Apa tanggapan Imam Syafi'i? Ya, wahai putriku, ini rumah aku sudah khatamkan 4.000 kali Quran. Beliau baru tinggal di sana 4 tahun. Berarti setahun Bapak hitung aja sendiri Pak, saya nggak ngerti gimana cara khatamnya itu. Itu matematika Imam Syafi'i itu. Karena beliau mengikuti mazhabnya Sayyidina Utsman, sehari bisa khatam 8 kali. Sayyidina Utsman sehari 8 kali. Saya belum bisa ngejar itu. Tapi saya punya santri, sudah ada yang bisa 10 kali sehari. Tapi nggak tahu cara dia baca. Cara bacanya itu bagi dia sudah 2 ayat. Bagi kita belum ya. Baik, Imam Syafi'i mengatakan apa tadi? Apa yang engkau khawatirkan? Ini rumah sudah diberkahi khataman 4.000 kali khatam. Nah, ini kata-kata Imam Syafi'i. Itulah sekarang yang jadi kota Kairo itu ya. Tempat beliau dulu baca Quran. Barangkali ya itulah yang jadi Al-Azhar sekarang itu. Tempatnya beliau dulu tinggal itu. Man kanat qana'atuhu saminah tabat lahu kullu marqah. Orang kalau qana'ah, makanan gak enak jadi enak. Maka Rasulullah itu gak pernah menghujat makanan. Nah ini yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita ya. Kalau kita nyantri sih dulu biasa Pak ya. Tapi anak-anak sekarang nyantri ngeluh terus. Padahal nyantri sekarang udah jauh lebih enak daripada nyantri zaman dulu ya. Anak saya masukin ke pesantren, nggak bisa makan dia. Oh ya, ada yang lebih lucu nih. Ini dia pertama masuk pesantren muntah. Gaya beneran. Iya ya. Al-izzu fit ta'ah. Jadi Allah memberikan 5 pasangan ya, ada 5 pasang amalan. Al-izzu fit ta'ah. Izzah, semangat itu ada dalam taat. Semangat kemuliaan. Wazillu fil ma'siyah. Kehinaan itu ada dalam maksiat. Wal haibatu fi qiyamil lail. Orang yang karismatik itu adalah orang-orang yang membangunkan, yang qiyamul lail, baik dengan ilmu atau dengan amal. Maka orang-orang yang qiyamul lail kuat, meskipun wajahnya lelah, matanya pucat, ya, tapi dia punya haibah, punya karismatik, ya. Maka kalau ada di antara bapak ibu ini, anaknya pengen dijadiin ulama, ajarkan anak kita qiyamul lail. Baik qiyamul lail dalam berilmu atau qiyamul lail dalam beramal, ya. Biar kalau dia ngajar tuh didengar. Berarti Allah ridho. Kalau dia berkalam, kalamnya itu berefek di kalbu manusia, itu berarti dia ahlu qiyamil lail. Kenapa dia kemudian dahsyat? Karena dia bisa beramal di saat orang-orang gak lihat dia. Dia bisa bangun di saat orang-orang gak sanggup bangun. Berarti kolbunya kuat. Jika dia berkata-kata, dia tinggal manahin kolbu orang set gitu aja Pak. Tapi kalau masih pakai panah kurang kuat. Dia harus menjadi seperti lampu pijar. Tanpa perlu memanah orang, siapapun yang dekat pasti dapat cahayanya. Syukur-syukur jika kolbunya seperti rembulan, ya. Bahkan jika kolbunya seperti matahari, ya. Wal hikmatu fil batnil khali. Kebijaksanaan itu muncul apabila orang sering mengosongkan perutnya. Artinya puasa. Kalau Imam Syafi'i tadi apa dong? Itu lain lagi. Makanya antum lagi puasa sunat, diundang orang soleh, wali Allah makan, batalin puasa sunatnya. Karena makan dengan beliau lebih afdal dari antum berpuasa. Karena yang masuk keberkahan, ya. Kayaknya bakal batal nih puasa Daud ya. Wal ghina fil qanaah. Dan kekayaan itu hanya ada pada orang-orang yang qanaah. Tidak ada pada orang yang banyak duit, ya. Bapak survei aja orang banyak duit, kan sudah punya teman banyak nih, ya.
nggak akan merasa kaya dia. Man qana'a istaraha min asy-syughul wastatala 'ala al-kull. Orang yang qanaah, dia akad mau bahagia, qanaah. Ya. Man nazarat ainahu ila ma fi aidin nas tala huznu. Siapa yang masih senang melirik kepunyaan orang, rumah orang, mobil orang, apanya orang lah. Huzun, apa arti huzun? Kesedihannya. Bawaannya sedih aja, kok saya begini, kok saya begitu. Ya. Saya masih ingat dulu waktu masih mahasiswa, kalau ngeliat ada petakan kosong, coba kalau aku tinggal di situ nggak bayar gitu, Pak. Udah nggak sama nggak? Sama gitu ya. Waktu dulu masih mahasiswa. Sekarang udah ngeliat petakan kosong, nggak minat. Minatnya rumah gede yang kosong. Kalau ngeliat rumah gede yang kosong, ya Allah, ngapain ini orang kok tinggalin rumahnya? Kasih buat saya aja, gitu kan? Sekarang begitu. Nah, ini ustadz juga diuji, Pak. Ustadz itu ujiannya ngeliat tanah kosong. Serius? Kayaknya pengen bangun terus ya. Pengen bangun pesantren kan modus itu. Donasi. Ada nasinya ya. Ini hati-hati. Kalau para dai tanya kolbunya, ini nafsumu atau kolbumu? Gitu. Ya. Kita pengen bangun. Ini nafsu kita atau emang manhaj yang diturunkan guru kita? Saya ketemu ada ajengan di Jawa Barat. Kata gurunya, kamu kalau punya pesantren harus ada pembangunan lahir batin. Jadi walaupun nggak ada apa-apa, harus ada apa kek yang ente sedang bangun. Itu ijazah dari gurunya. Ijazah dari gurunya. Untuk apa? Orang kalau ada yang membangun berarti dia ada usaha untuk mengumpulkan dana. Dan saya tanya, kamu terima dana dari pemerintah Pak? Enggak. Dari partai? Enggak. Terus dari mana? Ada aja. Gitu. Jadi dia nggak ngantungin hatinya kepada makhluk. Itu boleh. Itu nggak apa-apa. Ini tanah yang di sini belum selesai dibangun, udah pengen bebasin tanah yang sampingnya lagi, Ustaz. Ya, nafsu saya maksudnya. Itu nafsu saya, Pak. Makanya ujian saya waktu beberapa tahun kemarin adalah melepas apa yang saya imajinasikan bakal jadi pusat pesantren. Kita lepasin. Talak tanah, Pak. Setelah kita talak tanah, barulah kemudian rasa berat di pikiran itu berkurang. Saya jadi bisa fokus ngajar, bisa bebas keluar-keluar kemana-mana. Ya. Habis itu tanah yang nyari kita. Oh benerlah kata Nabi dari hadis Imam Ahmad, hadis Imam Tirmizi. Siapa yang himmahnya dunia, maka Allah jadikan pikirannya bercabang, dan dia hanya dapat apa yang menjadi hak dia. Tapi sebaliknya, jika himmahnya akhirat, dunia datang. Dunia datang, dia seperti magnet. Nah, dunia itu datang ngejar dia, bukan dia ngejar dunia. Pilih mana, Pak? Ini teorinya doang yang mudah nih. Cobain aja sendiri, itu kuat. Madamal iqab fi matarihi fala tusammu ilaihi himmatus shayad. Ini enggak perlu ya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, qanaah itu sederhana, terima apa adanya, ridho dengan yang diberikan oleh Sang Maha Kekasih. Mulailah qanaah dalam hidup. Mulai di rumah nggak menghujat makanan istri, ya. Itu latihannya seperti itu. Praktekkan itu ke anak-anak kita. Semoga anak-anak kita ikut qanaah. Amin ya rabbal alamin. Maka keluarga itu akan jadi keluarga yang mubarak, keluarga yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wallahu alam bishawab. Gimana, Pak? Ada pertanyaan online? Ya. Dari Sorong, Papua Barat. Masya Allah. Udah jam berapa tuh? 2 jam dari kita. Assalamualaikum Buya Abrasi. Waalaikumsalam. Apakah qanaah bisa datang dengan sendirinya
Atau bagaimana cara mendapatkannya? Jazakumullah. Qanaah itu ilmu. Ilmu yang dipelajari. Ilmu ini sifat, akan menjadi sifat, karakter di badan. Jika kita ingin sabar, bergaullah dengan orang sabar. Lihat cara dia menghadapi sesuatu gitu. Maka berkatalah para imam kita, man la yara muflihan la yuflih. Orang yang tidak pernah melihat orang sukses tidak akan pernah tahu cara sukses. Orang yang tidak pernah melihat orang qanaah, maka bergaullah dengan orang-orang yang qanaah. Kadang-kadang yang qanaah itu belum tentu ustaz. Ya. Ada ustaz nggak qanaah banyak, Pak. Masalah honor. Serius. Ya, saya dapat kabar di satu wilayah di Kalimantan, jamaah di situ minta jam subuh yang tidak ada dalam schedule. Satu titik dia takar segitu ya. Kalau enggak saya nggak mau. Sampai begitu. Qanaah nggak tuh? Kalau yang dia dai itu tahu tugasnya kan menyeru orang kepada Allah, ya. Maka dia nggak hitung-hitungan lah masalah itu. Allah itu kalau ngasih itu misterius, Pak. Di sini dikit, di sana banyak, gitu. Kalau di situ banyak, pasti di sini dikit. Jangan pengen banyak. Bener nggak? Malam aja ada siang, siang aja ada malam, gitu. Mataharinya terbit dan terbenam. Masa rezeki kita maunya terbit terus, nggak mau terbenam? Ya. Gak usah khawatir juga, terbenam kan gak lama juga, ntar juga terbit lagi. Begitu terus, biasa aja. Ya. Jadi saya kalau nggak datang ke sini bukan masalah honor ya, masalah Harun ya. Antum jangan suzon tadi. Itu karena tugas guru tadi. Gak ada harusan, saya nggak ada pikiran dengan masalah itu. Bahkan saya nggak tahu menau itu. Jarang. Kecuali bensinnya habis tengah jalan, dompet ketinggalan, baru buka amplop. Baru ketahuan kasih ke segitu. Ihsan Cinere ngasihnya segitu. Baru ketahuan kadang ya. Jadi caranya berguru kepada orang yang qanaah. Berguru kepada orang qanaah. Maka kami itu dulu dilatih oleh guru-guru. Gak boleh makan daging, gak boleh makan ayam, gak boleh makan yang bernyawa lah. Belajar qanaah. Jadi kita kalau lihat terong, imajinasi nikmat juga jadinya ya. Ntar lihat ada tempe, saya ganti. Ini adalah roti. Kita ganti aja switch. Lagi pengen saya kan suka makan ikan-ikannya kecil-kecil itu, teri, tapi teri yang enak ya, bukan yang asin-asin. Dulu waktu kecil. Lagi nggak dapet, udah buncis. Jadi kalau makan buncis imajinasinya teri. Syukur aja, dan itu nikmat. Ini modal saya hidup sampai hari ini. Rasa berkecukupan itu ada di situ. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga guru-guru kita diberkahi oleh Allah SWT. Berguru Pak ya, yang disorong berguru kepada mereka. Maka jangan ngendon aja di rumah, sesekali safar, sekali rihlah, sesekali ikut khurud sama tabligh, ya biar tahu rasanya. Sekali kholwat dengan para sufi, ya lihat akhlak dia yang ngomong sesat itu, berakhlak dia. Agama ini agama akhlak, bukan agama ngomong hukum. Hukum itu nomor sekian. Nabi yang Nabi utamakan akhlak. Hukum ngencingin masjid apa? Bahasa kasar tuh, haram nggak? Tapi ganggu orang lagi kencing di masjid nggak boleh juga. Sahabat Nabi udah bawa pentungan memukul orang Badui yang kencing di masjid. Apa kata Nabi? Biarin. Tuh akhlak Nabi. Masjidnya dikotorin, orang ya Allah buang air kecil di situ. Itu selangnya kemana-mana antara. Nabi pakai akhlak, dan itu hujah terkuat. Jadi akhlak itu hujah terbaik. Hujah terbaik bukan antum menyebutkan hadis riwayat Bukhari nomor sekian, enggak. Itu bisa dikalahkan. Ya.
Surah Al-Baqarah ayat sekian. Itu bisa dijelaskan. Itu kan penafsiran kamu, belum tentu penafsiran aslinya begitu. Bisa begitu, Pak. Tapi kalau pakai akhlak, siapa yang bisa tolak? Ya, Al-Quran turunnya ke kolbu, akhlak dasarnya kolbu. Berarti yang benar-benar punya hujah Quran siapa? Orang yang berakhlak, karena dia bekerja dengan kolbu. Jadi ini agama kita. Mari berdakwah dengan akhlak, ya. Saya pun lagi merubah cara dakwah saya ini, Pak. Proses terus penyempurnaan. Jika di masa-masa lalu saya suka frontal, ya itu maklumlah darah muda, ya kan? Sekarang pun lagi mencoba memperbaiki. Maka saya paling, ketika ada yang sesuatu orang tersinggung, ya saya minta maaf, ya. Tapi nggak semua juga kita harus minta maaf, ya. Memang kamu siapa harus dimintai maaf semua, ya kan? Hal yang pantas kita mintain, kita minta maaf. Yang bikin fitnah, yang bikin kacau, kalau saya jadi asbab orang bertengkar, maka saya minta maaf. Kalau cuma beda paham, nggak perlu minta maaf. Sunnatullah kita harus berbeda, ya. Khalas, ada lagi? Satu lagi Ustaz, dari jamaah masjid di sini. Bagaimana kita bisa menjadi makhluk Tuhan yang fitrah? Bagaimana mensikapi semua cobaan yang kita terima? Kayaknya hidup susah amat sih yang nanya. Emang nggak pernah menikmati hidup apa? Kita ini dari awal hidup tuh sudah enak. Paling masalah cuma beberapa detik, beberapa menit, beberapa jam. Masalah itu jangan terlalu dihayati. Yang dihayati itu penyelesaian masalah, ya. Kalau di Quran nanti ada pembahasan tentang itu, tentang as-sabr, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentang al-bala mengatakan wa balawnakum bil hasanati was sayyiat. Tuh surah Al-A'raf 168, dicari di rumah. Wa balawnahum, kami akan menguji mereka. Surah berapa? Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum, kami kalau uji mereka ada dua, satu hasanat, yang baik-baik. Maunya yang baik-baik doang, ya? Berarti kamu aja jadi Tuhan, ya. Ini kan suka-suka Allah. Kami uji mereka, kami tempa. Bala itu bahasa Arab artinya penempaan. Besi kalau sering ditempa, terus kita mau buat pisau, pisaunya bagus nggak? Jika antum ingin punya kolbu tajam, pikiran yang dahsyat, siap-siaplah ditempa. Maka kalau di sekolah itu, anak-anak yang sering mengerjakan contoh soal, lalu dikasih latihan, dia biasa aja nanti kalau ujian, ya. Saya bisa baca kitab begini, itu bukan soal-soal, ini memang karena latihan aja sebenarnya. Dulu nggak pede baca kitab depan orang, takut dikritik, ya. Sekarang cuek aja, yang penting paham isinya, ya. Yang penting kita bisa memahami isinya. Kadang-kadang kita diuji dengan kebaikan, dipuji orang, dapat rezeki yang banyak, disenangi orang. Ada dibalik wasayyiat, dibenci orang, dikata-katain orang, dianggap syubhat sama orang. Antum udah pernah dianggap syubhat belum? Udah pernah dianggap tolol belum? Seru loh. Dibilang tolol sama orang tuh seru banget, ya. Ya, dibilang sesat sama orang tuh unik lah, ya. Ada orang yang bilang saya sesat karena masalah bab ruh. Ruh saya bilang gak dicipta, ruh itu dihembuskan. Ini kita sebutkan. Dia bilang, oh nggak ada, di Quran begini. Saya tanya, Quran ayat mana Pak? Dia nggak hafal. Nah, kan lucu kan? Jadi dikafirkan orang itu, disesatkan orang itu betul-betul seru sekali. Karena yang menyesatkan saya itu ditanya ayatnya, pelongo-pelongo nih nggak jelas, ya. Di situ saya kemudian menjadi ketawa, ya. Kadang-kadang kita nggak disenangi orang. Banyak Pak, bagian-bagian pemahaman saya, ada yang disenangi orang, ada yang enggak. Tapi ingat, saya ini mengajar bukan untuk nyenengin orang, gitu. Saya ngajar itu menyampaikan amanah ilmiah yang saya tahu. Mengatakan yang ini menurut saya halal, yang ini tidak halal. Yang ini haram, ini tidak haram. Bisa jadi beda dengan yang antum pikirkan. Bab politik nanti, aneh belum tentu ngikutin antum, ya. Nah, karena kita bukan ustadz-ustadz pemuas nafsu jamaah, kita punya manhaj sendiri.
punya manhaj fikrah sendiri. Nah, saran saya kalau dai-dai harus punya karakter yang lebih dari itu kalau bisa. Dia menarik jamaah, bukan ditarik jamaah. Nah, kapan dakwah menjadi hancur? Ketika ustadznya menjadi pemuas nafsu politik jamaah, pemuas nafsu pemahaman jamaah. Ya ganti aja statusnya, jangan jadi ustadz lagi, ya jadi jamaah aja. Jadi ada dua ya, ujian itu ada dua, baik dan buruk, dan selalu begitu. Nggak mungkin orang itu akan buruk selalu. Lalu kalau pertanyaannya ya, hanya Allah yang memfitrahkan kita. Nabi mengatakan orang yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, ya, maka dia akan lahir seperti dia akan keluar dari Ramadan seperti lahir dari ibunya. Itu Allah yang kerja, bukan kita yang kerja. Tugas kita cuma kunu ibadallah, jadilah hamba-hamba Allah. Maka saya ta'lim saya tidak pernah menuntut orang suci. Enggak pernah. Yang kita tuntut orang tobat, suci enggak? Enggak mungkin Bapak suci. Saya aja enggak ada. Ini sekarang bener nih, pulang coba, buka YouTube, nonton, matanya udah kotor lagi, ya. Bener nggak? Sekarang nih udah bener nih. Oke, nyampe di jalan, bukan kita yang ingin melihat maksiat, Pak, maksiat yang datang. Terus mau disalahin siapa? Ya. Jadi saya nggak percaya kalau ada orang bisa menjadi suci, nggak percaya. Kecuali hanya orang yang disucikan Allah. Maka ayatnya yuwayutahhirukum tathira, hanya Allah yang mensucikan. Kita tidak akan pernah bisa mensucikan diri sendiri. Ini kemarin nih Bapak cek, ingat-ingat seharian pernah kan makan minum nggak menyebut nama Allah? Hai, gimana tuh? Itu ilmu hakikat haram loh Pak. Dalam ilmu fikih makruh, dalam ilmu hakikat itu haram. Tuh, mau suci atau nggak bisa. Maka kita hanya bisa kemudian datang dengan taubat. Ya Allah, aku tidak sanggup mutlak jadi orang yang taat. Tapi Engkau Maha penerima taubat. Terimalah taubatku. Besok begitu lagi, bakal begitu terus. Maka udah disebut tawabin. Orang yang setiap hari dia datang mengadukan dosanya kepada Allah. Beda dengan al-ais, ya, al-ais min rahmatillah, orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Al-qanitun, orang-orang yang putus asa dari Allah, itu enggak masalah dikit ngeluh, ya. Apalagi kalau maksiat. Nah, ini maksiat ini kan orang kalau kena maksiat mikir gini, yaudahlah hancur-hancur sekalian. Nah, itu nggak benar itu. Jangan begitu sama Allah. Allah nggak begitu kok. Allah mengatakan jika dosamu ananas sama, menyundul langit, tapi engkau ngaku kepada Allah, Allah ampuni. Allah itu suka sama orang ngaku. Sederhana nih penutup. Kita punya anak salah, dia ngaku salah depan kita, dimaafin nggak? Bapak suka kamu ngaku. Kita nggak ngomong gitu Pak. Coba anak kita ngaku nggak salah, terus ketahuan gimana? Ya, jika kita suka orang yang ngaku, itu sebenarnya sifat Allah yang Allah titipkan di kolbu ini biar kita faham. Kalau engkau datang kepada Allah, datanglah dalam penuh pengakuan dan penyesalan. Dan Allah itu lebih sempurna dari kita. Orang tua, ibu udah kesel sama anak, udah disuruh, kamu pulang, keluar, jangan balik-balik. Nggak balik, dicari nggak? Allah cari rahmatnya, disebar, cari orang ini. Begitu Allah baik, ya. Jadi nggak usah khawatir lah. Mau ustadz, mau kiai, mau orang biasa, orang alim, nggak orang alim, dosanya, kesempatan maksiatnya sama, ya. Maka beruntunglah orang yang mengaku salah dan tidak suci. Itulah orang-orang yang Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang menyesali maksiatnya, taubat kepada Rabbnya. Allahumma ja'alna minat tawwabin.
Warzuqnal qanaah. Ya Allah, berikan kami rasa penyesalan, rasa mengaku di hadapan-Mu, dan berikan kami, hiasi kalbu kami ya Allah dengan sifat qanaah, ridha dengan pemberian-Mu. Sedikitnya menjadi banyak, banyaknya penuh keberkahan. Warhamna warham walidina. Ya Allah, rahmati kami, rahmati guru-guru kami, rahmati orang tua kami, rahmati siapapun yang hadir pada manapun mereka di belahan bumi maupun mereka. Allah mastur auratina wa iyyahum. Ya Allah, tutup aib kami dan aib mereka di sisi Engkau ya Allah. Jangan hanya di sisi makhluk-Mu ya Allah, karena Engkau maha mengetahui semua aib kami ya Allah. Jika Engkau telah menutup aib kami, tentu tertutup juga dari manusia ya Allah. Allahumma zayyinna bijamalika wa jalalik. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan keindahan sifat-sifat, dengan keindahan nama-nama-Mu ya Rabb. Waffiqna wa ahlana wa zurriyatina li ta'atik. Ya Allah, beri hidayah kami, anak keturunan kami, pasangan-pasangan taat kepada Engkau, untuk mengenal Engkau sampai kami wafat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon izin karena masih pakai masker kan, jadi kita nggak usah salaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat sunat sampai waktu duha.